ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, sedaya alumni Pondok Pesantren An-Nizamiyah putra maupun putri lintas angkatan, sedaya konco-konco alumni Pondok Pesantren An-Nizamiyah ingkang saged hadir rawuh wonten menika majelis injing siang menika. Alhamdulillah wa syukurillah, muga sareng-sareng nglahiraken syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kula panjenengan sedaya saking Allah saged hadir, saged kumpal sareng sing punapa hampir 2 bulan 3 bulan ya. Boten kepanggihan dalam rutinitas pengajian Sahih Bukhari karena situasi pandemi corona. Walaupun sekarang masih ada, masih berlaku, tapi insya Allah kita siasati pengawasan Sahih Bukhari untuk ke depan itu kita tempatkan di Pondok Pesantren Putra An-Nizamiyah. Di sini pertama dalam rangka mengikuti aturan pemerintah physical distancing, walaupun betul apa jarak ini. Kemudian juga dalam rangka murid-muribi ngerameaken Pondok Pesantren An-Nizamiyah. Saderenge ngapunten ingkang kathah kula boten langsung mlebetaken pengajian. Mulai kesempatan kula saged ngomong nggih teng mriki ngoten. Ngomong teng YouTube, teng WA, teng ngene boten saged iso. Iki kesempatan kula saged ngomong, dadi kula kepingin nyampeaken terkait kali pondok pesantren ini. Keranten panjenengan sedaya niki sampun kula anggap keluarga dhewe. Sami-sami keluarga besar An-Nizamiyah panjenengan kula anggap ngoten. Jadi apapun perkembangan yang terjadi di pondok, kula panjenengan kita semprot. Biar informasinya utuh, enggak terpotong-potong. Jadi pada bulan Juli, akhir terakhir bulan Juli, keluarga besar Bani Fakih niku kempal rapat ngadaaken rapat di dalam rangka melanjutkan tugas kewajiban untuk mengemban amanah Pondok Pesantren An-Nizamiyah sak mantune dipuntilar dening almarhum Al-Maghfurlah Kyai Haji Atiquddin Mustafa. Jadi menjadi pikiran bersama untuk keluarga bagaimana ke depan pondok ini. Akhirnya keluarga mengundang rapat bersama untuk membicarakan. Yang kemudian di dalam rapat itu alhamdulillah bisa hadir dari sesepuh, ada Kyai Haji Atiquddin Mujadi, kemudian Bunyai Haja Zainiyah, ini paling sepuh sudah. Lintin-lintin ini meneman setuju. Termasuk Ustaz Waibuddin ini sangat hadir alhamdulillah. Kemudian di sana kita putuskan untuk membentuk satu yayasan.
Yayasan An-Nizamiyah. Di situ ada pembina yayasan, ada pengawas yayasan, ada ketua yayasan. Kemudian dari ketua yayasan ada menurut ke bawah sekretaris dan bendahara. Pembina yayasan kita masukkan dalam pembina yayasan adalah Bapak Kiai Haji Hasan Azra'i, kakang dari Kiai Haji Atiqi Mustawa. Kemudian sesepuh Haja Nur Aini, ibu kawula. Kemudian Haja Hidayatul Ummah Bebek ini. Kemudian Haja Lili Zainiyah. Kemudian Haja Lili Khizbiyah. Ini dalam pembina, masuk dalam pembina yayasan. Kemudian dalam pengawas yayasan wonten Kiai Haji Afif Mujadi kalian Haji Saifuddin Afandi. Niki garwane Haja Lili Khizbiyah, garwane bibi kula. Kemudian baru turun ya ketua yayasan. Kebetulan ketua yayasan yang dipilih saya yang dipilih untuk menjadi ketua yayasan. Kemudian dari ketua yayasan ada sekretarisnya Gus Hijri Alauddin. Terus bendaharanya ada Asma Naimi Fauzia Neng Ilil Yugani Gus Munib. Kemudian dari sekretaris bendahara ini ada beberapa bagian. Ada bagian dakwah dan pendidikan. Niku wonten Ustadz Hafid Husin kalian Ustadz Ahmad Hambali. Ustadz Hafid Husin ini garwani Bi Raudhah ning Raudhah. Ustadz Ahmad Hambali garwani ning Fayi. Yang diharapkan nanti dalam dakwah dan pendidikan ini pondok bisa mengembangkan pendidikan keluar. Tidak harus berpikir hanya konsen di dalam saja, tapi bagaimana barangkali ada orang di luar pondok yang gak nyantri tapi ingin belajar agama. Kita menyediakan itu. Jadi buat menawi wonten kepingin belajar bahasa Arab utawi Quran saja atau tahfidz saja, ini kita sediakan untuk kelas luar. Jadi di luar pondok pesantren. Jadi terserah bebas, usianya pun bebas. Itu kita harapannya demikian. Kemudian bagian yang kedua ada perekonomian dan aset. Niki ada temeriku Mas Sabik Izzuddin. Mas Sabik Izzuddin putrane Gus Munib kalian Mas Usman Sahi Yugani Kiai Haji Atiquddin Mustawa. Setelah itu ada bagian yang ketiga adalah humas dan alumni. Nah, niki jadi makanya niki alumni masuk dalam bagian yayasan dengan harapan kula panjenengan saged memberikan masukan, memberikan usulan-usulan ke depan yang bagus untuk perjalanan pondok pesantren An-Nizamiyah ini. Jadi memiliki humas dan alumni wonten memiliki Iksan, ini masuk Iksan juga grup atau kelompok alumni selain Iksan, karena ada generasi setelah Iksan itu ada alumni. Cuma kalau betul paham apa namanya? Nama? Betul paham. Namung Iksan. Jadi itu harapannya kita memang maunya nggak mau kota-kota, cuma khawatir barangkali ada memang sudah kadung membuat organisasi buat nopo-nopo. Itu di humas dan alumni ini ada Ustadz Mas Duki Ibu wonten Ning Raudhah, ada Mas Hamad Rojai
wonten ing Nazula ning Hayu niku. Kemudian ada Muslih Fuadi, yani Muslih Fuadi niki yugane Kiai Haji Atikuddin Mustawa. Muslih Fuadi niku masuk dalam bagian humas dan alumni dengan harapan bisa merangkul dan mengajak seluruh alumni bekerja sama demi kemajuan dan perjalanan ke depan pondok pesantren An-Nizamiyah ini. Jadi untuk yayasan demikian. Untuk yayasan demikian. Jadi yang jelas kita belajar dari guru-guru kita yang terdahulu, ya yang kelihatan jelas almarhum almarhumlah Kiai Haji Badrus Soleh, kemudian Kiai Haji Atikuddin Mustawa. Kita ingin bagaimana pondok pesantren An-Nizamiyah ini berjalan ke depan ini tidak terpaku pada figur gitu. Jangan sampai kita terpacu pada figur. Ketika figur ini hilang, kemudian perjalanan pondok ini terseok-seok gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Bagaimana kita membangun sistem biar pondok pesantren ini siapapun yang memimpin gitu, biar tetap berjalan eksis, tidak terpengaruh. Ini harapan kita. Jadi makanya saya sampaikan ini agar panjenengan sedaya semerap gitu. Apa keinginan kita dari yayasan An-Nizamiyah ini. Maka nanti muncul pengajian ini nanti ada pengajian tiap minggu. Penyajinya siapa kita gilir. Ada nanti Ustadz Husain, Ustadz Habib Husain, kemudian ada Ustadz Fadiguddin, ada Ustadz Azamadi, kita gilir. Dengan harapan tadi biar tidak ada satu figur saja yang muncul. Biar terbentuk satu sistem yang berjalan di pondok pesantren ini. Kemudian untuk pesantrenan dalam rapat keluarga itu pada akhir terakhir bulan Juli, yang terpilih menjadi pengasuh, ada pengasuh pondok pesantren, ada mudir gitu. Jadi ada pengasuh pondok pesantren, ada mudir kepala. Ada mudir pondok putra, ada mudir pondok putri. Jadi kepala yang memimpin pondok putra dan kepala yang memimpin pondok putri. Karena kembali lagi kepada sejarah, kalau dulu dipegang oleh satu orang, satu background, satu orang figur, kalau min Kiai Badrus Soleh, Kiai Atikuddin, mungkin beliau punya kemampuan itu, mumpuni untuk memagang itu semua. Nah kita sekarang yo sadar diri ya, ngojo nak awak dhewe iki gak iso nek dicekel dhewe mboten saged. Maka muncul ide dari rapat itu, ada pengasuh, kemudian ada mudir putra dan mudir putri, pondok putri. Pengasuh waktu itu dipilih yaitu Gus Azam Mahdi, karena melihat beliau ada di Ngelong, jadi domisilinya di Ngelom, kegiatan juga di Ngelom, harapannya biar lebih mudah untuk bisa mengawasi pondok pesantren ini. Kemudian mudir pondok putra adalah Ustadz Fadiguddin Mustawa, karena kebetulan beliau juga domisili di dalam pondok itu. Harapannya lebih mudah dalam mengawasi santri-santri yang ada di dalam. Kemudian mudir pondok putri ini Ning Mukimah Liwa'is Sunnah. Mukimah Liwa'is Sunnah putri dari Bunyai Zainiyah, itu mudir pondok putri. Kemudian ada di bawah sekretaris dan bendahara. Tadi sekretarisnya
dari kepesantrenan. Setelah pengasuh ada turun garis sekretaris Mbak Miza. Mbak Miza ini putri dari Bunyai Zainiyah Saminah. Kemudian bendahara ini ada dua ya, ada bendahara mudir, bendahara pondok putri dan bendahara pondok putra. Untuk bendahara pondok putra terpilih yaitu Ning Wilda. Ning Wilda ini istri dari Ustadz Faikuddin Mustawa. Kemudian ada di situ juga madrasah diniyah. Di madrasah diniyah yaitu dipasrahkan kepada Ustadz Zainul Muttaqin, ini Mas Inul ini, putra dari Kiai Haji Abdus Syakur Sanawi. Nanti di situ ada bagian entrepreneur, ada bahasa, jadi kita bagi, kita cabang-cabang, dan kita berusaha keluarga ini untuk merekrut semua potensi-potensi yang ada dari keluarga. Harapan kita demikian, karena alhamdulillah dari sesepuh-sesepuh ini sudah mempersiapkan sebenarnya, regenerasi itu sudah disiapkan. Tapi karena kondisi waktu itu sehingga semuanya hampir tidak terpakai gitu ya, tidak terfungsikan dengan semestinya, dan sampai akhirnya sekarang ini baru bisa kita fungsikan. Walhasil intinya kita atas nama keluarga, atas nama yayasan mohon doa restu panjenengan sedaya, mohon bantuan panjenengan sedaya bagaimana ke depan pondok pesantren ini bisa kita ajak maju bersama. Bagaimana kita membuat pembenahan-pembenahan demi kemaslahatan dan kemajuan pondok pesantren An-Nizamiyah. Kita gak mulu-mulu, gak kepin buat duit persis 1 sen atau 200 sen boten kata santri nih kan. Kaca santri kata bingungnya. Tapi ana apa carane pondok niki man? Fakat ini mawon ini. Dengan jariah banyak orang bangun pondok sebesar ini kemudian tidak berjalan, tidak ada manfaatnya, ini kucing. Barangkali kita semua lah merasa nyiris gitu di hati kita. Jadi itu barangkali unek-unek sing ingin saya sampaikan kepada panjenengan, yang saya anggap panjenengan ini semua adalah keluarga besar An-Nizamiyah yang berhak untuk tahu dan ikut cawe-cawe di dalam pengembangan dan kemajuan pondok pesantren An-Nizamiyah. Niku barangkali mekaten sekedar informasi terkait yayasan kali pesantrenan, biar panjenengan semera tahu persis bagaimana keputusan rapat kemarin. Itu barangkali sebagai awal untuk